Nah, balik lagi nih ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana di sini bakal dijawab semua pertanyaan kalian seputar e-commerce. Mulai dari Shopee, Shop Tokopedia atau TikTok Shop, Tokopedia, bisnis online, affiliate marketing, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita mulai dari yang pertama. Pertama, dari Daniel Lukmanto. Stres gua jualan di TikTok, padahal di platform lain nggak pernah kena poin penalti. Di TikTok dikit-dikit kena penalti. Pesanan yang biasanya rame, tiba-tiba anyep karena ada pembatasan traffic. Ya, memang. Ini memang gua ngerti sih. Gua ngerti apa yang lu alamin gitu kan. Emang di TikTok itu ketat. Sebenarnya ini sih, kalau ngomongin ini bagus atau jelek ya, menurut gua sih jeleknya adalah ya memang sih kita bisa ngalamin stres juga. Tahu-tahu dari rame, tapi jadi sepi. Tapi sebenarnya gini, yang lu perlu pelajari ya, lu pernah rame, berarti kan udah dapat manisnya dong. Kalau udah ada manisnya ya udah lah, kalau sekali-sekali jadi anyep ya resiko sendiri gitu, bener nggak? Yang bisa dilakuin sebenarnya gini, biar lu nggak kena-kena kayak gitu, lu harusnya kerjasama sama kita di Mia, karena di Mia kita bisa bantu ngurusin tuh masalah pelanggaran lu, kita ada servisnya buat kayak gitu. Minimal jadi apa ya? Jadi proteksi lah biar biar toko lu lebih aman. Memang gua nggak bilang semua bisa di wave ya, tapi kalau beberapa hal yang halang misdeteksi atau segala macam bisa, dan lu bisa tahu sesuatu yang jangan sampai lu kena gitu loh, tahu duluan. Ya, terus yang kedua, Wear Ruban. Kok mau tanya kalau awal pesanan banyak suatu jadi Shopee Mall, terus di offboard levelnya jadi non mall. Iklan dan organik tiba-tiba berubah dan orderan langsung turun. Itu gimana solusinya? Itu memang pasti terjadi. Kenapa? Karena gini, lo perlu sadar adalah ketika lo Shopee Mall, gue tahu adminnya gede kan. Ya, tapi lo tuh boostingnya memang lebih besar daripada non mall. Iklannya, performanya juga lebih bagus dan ada gimana ya? Gue ngomongnya, ada yang jagain. Contoh gini, kalau kita di non mall ya, kita nembak segala macam, kadang bisa tayang di yang nggak relevan. Kalau mall, kalau yang nggak relevan tuh dia otomatis mati. Jadi ada beberapa fitur lain yang ibaratnya tuh ngebantuin ngejagain kamu gitu ketika kamu jadi mall. Nah, ketika kamu non mall ya ibaratnya apa ya? Satu-satunya bonus tambahan yang kamu punya gitu ya. Privilege-nya gitu ya. Itu lu hilangin. Ya terus gimana? Ya kagak bisa. Emang lu pasti kalah. Gitu, orang gua aja banyak anjurin klien yang kalau memang mau gede jadi mall kok lu turun ya gimana lagi gitu kan. Kecuali memang kalau produk lu udah nggak bisa jadi mall ya. Ya udah kalau gitu melakukan cara lain. Ya, Juliana, kok mau tanya, laris jualan lewat live TikTok tergantung kita jualan apa atau tergantung strategi jualan ajanya? Strategi jualannya. Saya minat jualan produk penyerap bau ruangan dan pengharum ruangan gitu, hanya dengan satu varian dan hanya satu produk, tapi dengan kualitas premium. Kira-kira ada peluang ramai yang beli nggak? Gini, laris jualan lewat live TikTok itu tergantung dari jualan apa atau tergantung jualannya. Sebenarnya gini, kalau lo mau jadi rame jualan live di TikTok, kalau jujur ya tadi begitu dengar cuma satu varian, satu produk, gua rasa agak sulit kalau sebagai seller. Kenapa? Karena live itu, jadi gini, kalau buat jualan, ini khusus buat live ya, kamu kan lagi tanya pertanyaan lewat live, bukan lewat yang lain ya. Kalau lewat live streaming itu rame cuma gara-gara dua hal. Satu, yang nge-live-nya siapa, atau kedua, produk apa yang lagi live. Kebayang nggak? Nah, gue nggak tahu akun lu gede apa enggak, tapi kalau akun lu belum besar, kamu kan berarti gagal di poin pertama. Siapa nih yang nge-live? Ya kan? Nah, yang kedua, berarti kan nasib kamu yang kedua nih. Produknya apa? Kalau cuma satu, ya itu dia. Lebih susah buat ramenya. Gitu ya. Kecuali kamu udah bangun personal branding yang gede dulu, akun kamu udah besar, collab sama siapa, kerja sama orang terkenal, gampang. Gitu. Satu produk pun bisa rame. Tapi kalau misalnya belum, cuma satu, kalau misalnya jadi seller gitu ya, ya jangan cuma lewat live gitu. Mendingan lewat affiliate, jangan kamu yang live biar kamu nggak capek. Affiliate yang live, karena affiliate itu kenapa bisa lebih ramai? Karena dia produknya jadi banyak. Kalau produknya banyak kan ke bawah. Jadi ada produk yang bawa traffic, ada produk yang ngasih keuntungan dan lain sebagainya. Terus dari Sandi Satria, kok maaf saya mau tanya, kata-kata yang harus kita pakai ketika beriklan itu yang volume pencariannya banyak apa yang sedikit? Dan cara tentukan biddingnya gimana biar nggak kalah sama kompetitor? Kalaupun nggak unggul minimal bisa sejajar. Jadi gini, kalau mau yang dipakai, yang banyak atau yang sedikit, sebenarnya jawabannya bukan yang banyak atau yang sedikit, tapi yang tepatnya adalah yang relate, kalau menurut gua. Atau yang ada buying intentional. Gini, karena kalau misalnya contoh gini ya, gua mau ngiklan. Iklan gua adalah misalnya kopi. Ya, kopi, harga kopi gua mahal. Terus gue iklan kata kunci kopi murah. Itu nggak relate, gitu loh. Itu nggak relate
Sama sih, mungkin kopi murah pencarian lebih banyak dari kopi mahal, tapi kemungkinan orang belinya lebih rendah. Jadi itu jangan pernah dilakukan. Terus kalau misalnya biddingnya gimana ya? Sebenarnya kalau buat bidding ya di awal kamu harus tahu dulu berapa. Bisa pakai lowest cap, lowest cost namanya. Jadi nggak pakai patokan, biar tahu budgetnya berapa. Nanti udah berapa hari kamu lihat untung apa rugi, mau diturunin apa enggak. Terus Iqbal Van Bommel, gimana kok caranya kerjasama dengan Mea? Nah, sebenarnya kerjasama Mea gampang banget. Di link ini nanti dikasih ininya, di video ini dikasih linknya. Kamu bisa chat di deskripsi, bisa klik di deskripsi ya. Ada kamu bisa ngobrol langsung sama tim konsultan kita. Nanti tim kita yang bakal ngobrol sama kamu, cari tahu kamu kebutuhannya apa dan apa yang bisa kita provide, apa yang kita bisa sediakan biar sesuai yang kamu butuhkan. Terus dari Anne Noviarsi. Kalau saya jualan aksesoris handmade kayak gelang, saya udah mulai naikin harga 500 sampai 1000 untuk siap-siap PPN naik tahun depan. Minggu ini toko saya orderan menurun, tapi lihat kompetitor masih laris orderannya. Memang sih kompetitor lebih banyak review dan terjualnya. Kalau kamu naikin harga pasti ada penurunan, apalagi kalau barang kamu 11-12 sama, nggak ada beda. Gitu, kamu bisa naikin harga ketika barang kamu beda sendiri. Gitu, karena kalau ketika barang kamu unik, mau naikin harga juga kan nggak ada lagi saingannya, bener nggak? Nah, terus kalau misalnya ditanya kompetitor tetap rame, ya kalau review dan terjual, karena memang e-commerce itu yang dilihat memang adalah jumlah terjual dan reviewnya. Selain itu juga trafficnya. Contoh gini, lihat kompetitor masih rame, munculnya di keyword apa nih? Kamu muncul di berapa, dia muncul di berapa. Terus kamu sendiri buat dapat trafficnya kayak gimana nih? Caranya gimana nih? Ngeluarin modal kah? Apakah gratis semua? Ataukah kayak gimana? Nah, itu yang pengaruh di situ sebenarnya. Nggak cuma dari masalah harga. Terus dibilang lagi, aku lihat customer, kompetitor, anak-anak sekolah yang mana kaum mendang-mending dan cari yang murah. Oh, konsumennya kaum mendang-mending. Apa saya harus bikin fake order buat naikin produk yang reviewnya dikit? Kalau pakai fake order, kalau reviewnya dikit, justru malah banyak banget yang ditambahinnya. Justru kayak malah ini beresiko kena ketahuan gak sih? Gitu. Itu resikonya ya. Jadi kalau gue bilang ya, kalau resiko bisa kena ban nih. Sebenarnya kalau gue jadi kamu ya, yang bisa dilakukan adalah ya memang bikin produk yang unik, bikin model yang agak beda, jadinya beda sama kompetitor gitu kan, atau bikin branding yang memang beda, atau ya ganti target aja. Kalau target kaum menang mending, capek juga jualan ke kaum menang mending. Terus Arifin, pertanyaan berikutnya, kau mau mulai jualan online, pilih yang margin tinggi atau brand yang udah bagus? Margin tinggi atau brand udah bagus, ini serba ini ya, ini tricky. Kenapa gue bilang tricky? Karena margin tinggi sebenarnya kamu harusnya jadi punya budget buat promosi. Tapi kalau misalnya brand bagus, awareness udah dapat, gitu kan. Kalau ditanya, gue pilih mana? Kalau gue sih jujur gue pilih margin tinggi. Soal brand bagus atau jelek, gue yang bikin jadi bagus. Tapi barangnya harus bagus loh ya. Kalau barangnya udah jelek ya susah, gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Nabila Store. Kok saya lagi putus asa, jualan udah 2 tahun, tiba-tiba 12-11 penjualan anjlok down. Padahal 11-11 rame banget tanpa bikin promo apapun. Sejak 12-11 sampai sekarang anjlok, stres. Waduh, sabar ya. Sebenarnya kalau misalnya tahu-tahu kamu lagi anjlok down, coba dilihat deh, kenapa anjlok ya. Biasanya orang kalau turun tuh masalahnya nggak jauh-jauh amat. Intinya adalah kamu lihat dari ke toko kamu, sumber traffic dari mana? Dari konten kah, dari search kah, dari live kah, dari ads kah, dari affiliate kah. Nah, pintu ke toko kamu pasti ada yang ketutup. Tutupnya mana? Gua kagak tahu yang mana. Kamu juga nggak bilang tokonya di mana sebenarnya. Jadi gua nggak tahu ya yang di mana ya. Tapi biasanya kalau tahu-tahu anjlok, biasanya kena pembatasan traffic. Kalau kena pembatasan traffic, biasanya kamu punya banyak pelanggaran. Poin-poin pelanggarannya ini. Jadinya begitu memang pasti drop banget. Terus harus ngapain? Sebenarnya kalau harus ngapa-ngapain ya nggak bisa diapa-apain sih. Jujur kalau udah kayak gini, ya udah naikin rating bertahap, tapi tidak akan ada cara buat langsung rame lagi, gitu ya. Kamu harus sabar, bikin toko baru. Kalau memang kamu tahu cara buat ramenya, nah kalau kamu kemarin ramenya beruntung, ya gue juga nggak tahu ya. Berarti beruntung itu harus diulang lagi dari awal, gitu. Atau bisa jadi produk kamu sekarang udah nggak tren lagi juga banyak, bisa, gitu ya. Nah jadi itu dia tadi semua jawaban dari pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, buat kalian yang ada komentar lain atau pertanyaan lain seputar e-commerce kayak Shopee, TikTok, Tokopedia, dan lain sebagainya, lo bisa tulis di kolom komen ya. Nanti gue bakal bikinin minggu depan.